Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam diskusi materi tentang filsafat pendidikan. Nah, kali ini kita akan bicara tentang cabang filsafat ya, cabang utama dalam filsafat. Di antaranya adalah metafisika, epistemologi, logika, etika, dan estetika. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang metafisika dalam filsafat ya, dalam cabang-cabang filsafat. Nah, metafisika. Metafisika ini biasanya kita kenal sebagai the first of philosophy atau filsafat pertama ya, yang berusaha membicarakan prinsip-prinsip yang universal atau hal-hal yang bersifat beyond nature. Nah, di sini metafisika meninjau hakikat segala sesuatu atau hakikat realitas yang terdapat di alam ini. Metafisika itu membicarakan watak mendasar atau biasa disebut dengan ultima ya. Jadi setiap benda atau realitas yang berada di belakang pengalaman yang langsung. Dari itu ada sebuah kata ya, ada. Dari itu ada adalah sebuah kata yang begitu sederhana di ruang metafisika, yang kemudian menjadi topik bahasan yang tidak pernah sederhana. Metafisika, contohnya kita misalkan akan membawa kita dalam perundungan-perundungan tentang apa dan bagaimanakah ada itu. Apa dan bagaimanakah yang disebut ada. Apa dan bagaimana tidak ada itu. Apa dan bagaimanakah yang disebut tidak ada itu. Samakah ada dan wujud? Samakah tiada dan tidak ada? Nah, begitulah metafisika membawa kita pada pertanyaan-pertanyaan yang kontemplatif ya. Apakah sesuatu yang benar-benar ada itu? Apakah ia yang ada secara materi atau justru ada secara ide? Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi dasar kajian metafisika. Sepintas pertanyaan-pertanyaan itu memang begitu sederhana ya, sehingga siapapun untuk pertama kali akan melihat betapa persoalan ini tuh begitu terlihat main-main dan tidak berguna. Hanya saja jika direnungkan lebih jauh, akan terlihat betapa metafisika memiliki peran fundamental yang bahkan itu tak tergantikan oleh apapun. Akhirnya metafisika ini menjadi dasar bagi lahirnya pemikiran filsafat apapun ya, terutama karena masing-masing keberadaan selalu hadir dengan relatif. Tuhan misalnya selalu diyakini oleh siapapun sebagai sesuatu yang ada. Bahkan lebih jauh, ia bahkan selalu disadari ada dimanapun. Hanya saja, adakah keberadaan Tuhan sama dengan keberadaan sebuah gelas atau sebuah buku misalnya? Jika Tuhan memiliki keberadaan yang sama dengan sebuah gelas atau sebuah buku, secara serta-merta Tuhan tidak lagi akan disadari sebagai Tuhan. Nah, kita contohkan relativitas terhadap keberadaan Tuhan itu misal ya. Ini kita contohkan dalam pandangan metafisika. Saat kita hendak minum, lalu terpikirkan dalam kita gagasan tentang gelas. Bersamaan dengan pikiran kita memikirkan gelas itu tentu saja ada. Tetapi keberadaan gelas dalam pikiran tersebut memiliki sifat yang berbeda dengan keberadaan gelas secara empiris. Adapun dalam pembagiannya, pertanyaan-pertanyaan metafisika ini biasanya dibedakan menjadi 4 tipe. Yang pertama itu terkait dengan aspek-aspek kosmologis. Kosmologis itu berarti mencakup kajian tentang awal mula dan teori-teori hakikat perkembangan kosmos sebagai satu kesatuan yang teratur ya, meski terdapat kalangan yang menganggap persoalan-persoalan ini termasuk bidang kosmogoni. Sedangkan kosmologi itu lebih pada makna ya, lebih pada makna keberadaan alam semesta dan kehidupan yang ada secara umum. Nah, kemudian corak ini itu bisa kita temukan dalam filsafat keagamaan ya. Nah, tentu yang terarah pada tujuan sejarah dan kosmos terbentuknya alam semesta awal mula begitu. Kemudian termasuk tema-tema yang menyangkut persoalan hakikat ruang dan waktu. Nah, tadi yang pertama, sekarang kita yang kedua itu metafisika teologis. Metafisika teologi ya, atau metafisika teologis itu adalah bagian dari teori keagamaan yang memperbincangkan konsep-konsep seputar Tuhan. Nah, jadi sampai ada pertanyaan, apakah Tuhan itu? Apakah ia sungguh-sungguh ada?
Jika memang ada, seperti apa keberadaannya? Adakah keberadaan Tuhan sama dengan keberadaan alam semesta ini? Yaitu berada dalam dimensi ruang dan waktu, atau justru ia memiliki keberadaan yang berbeda? Nah, begitu ya. Itulah pertanyaan-pertanyaan dalam konteks metafisika teologis ya, metafisika ketuhanan namanya. Kemudian pertanyaan metafisika ketiga ya, itu adalah metafisika antropologis. Nah, di sini metafisika berkaitan dengan keberadaan manusia ya dalam antropologi ya. Kalau dalam antropologi itu seseorang diajak untuk bertanya dan mempertanyakan hakikat dirinya secara umum sebagai manusia atau secara khusus sebagai pribadi. Secara umum, ia mungkin akan bertanya sejak kapan makhluk bernama manusia itu ada dan mengalami hidup di muka bumi ini. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang berkaitan dengan keberadaan manusia ya. Nah, kemudian pertanyaan sampai ke bagaimanakah kehidupan manusia untuk kali pertama kemunculannya. Kemudian apakah manusia terlahir sebagai makhluk yang buruk atau justru terlahir baik? Atau bukan keduanya, atau malah sebaliknya, malah netral gitu. Apakah manusia memiliki jiwa? Jika manusia dikatakan memiliki jiwa, lantas apakah jiwa itu? Nah, manusia sering dikatakan sebagai makhluk yang memiliki akal budi. Lantas apakah akal budi tersebut? Nah, di sini berbagai macam pertanyaan-pertanyaan tersebut kemudian terrefleksi ke dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam perencanaan dan praktik pendidikan. Kemudian metafisika ketiga adalah metafisika ontologi ya. Ontologi merupakan kajian tentang hakikat yang ada atau apa arti ada itu. Nah, ada di sini tuh tanda kutip ya. Nah, tugas ontologi adalah menentukan apa yang kita maksud sebagai sesuatu yang ada. Pertanyaan-pertanyaan ontologi antara lain misal, apakah realitas dasar itu materi atau justru imateri? Apakah ia bersifat tetap atau justru berubah? Apakah realitas itu bersifat independen atau justru dependen? Nah, ontologi merupakan salah satu kajian kefilsafatan yang paling kuno, jadi yang paling lama ontologi ini, karena dia berkaitan dengan ketuhanan. Studi ontologi ini selalu terproyeksi untuk memahami apakah ada dalam tanda kutip itu. Nah, ini kalau di Yunani misalnya, filsuf yang begitu berlimpah dengan pembahasan persoalan ontologi adalah Thales namanya, Plato dan Aristoteles. Nah, pada masanya kebanyakan orang belum membedakan antara penampakan dan kenyataan. Kalau Thales itu terkenal sebagai filsuf yang pernah sampai pada kesimpulan bahwa air merupakan substansi terdalam yang merupakan asal mula segala sesuatu. Namun yang lebih penting ialah pendiriannya bahwa mungkin sekali segala sesuatu itu berasal dari satu substansi belaka ya. Jadi sehingga sesuatu itu tidak dapat dianggap ada berdiri sendiri. Kemudian hakikat kenyataan atau realitas itu memang dapat didekati ontologi dengan dua macam sudut pandang. Yang pertama, kuantitatif. Dalam sudut pandang kuantitatif, kita akan dibawa untuk bertanya apakah kenyataan itu bersifat tunggal atau jamak. Kemudian jika dia dalam pandangan kualitatif, dalam sudut pandang kualitatif kita akan diajak mempertanyakan misal, apakah kenyataan atau realitas tersebut memiliki kualitas tertentu, seperti daun yang memiliki warna kehijauan atau bunga mawar yang berbau harum. Di sini kualitas berkaitan dengan situasi atau kondisi. Secara sederhana, ontologi dapat pula dirumuskan sebagai ilmu yang mempelajari realitas atau kenyataan konkret secara kritis. Nah, dalam ontologi itu terdapat beberapa aliran ya. Itu diantaranya adalah idealisme, realisme, naturalisme, dan empirisme. Nah, kita akan berdiskusi tentang istilah terpenting dalam ontologi ya. Ini adalah yang ada atau being, kenyataan atau realitas ya, bahasa asingnya reality. Kemudian eksistensi ya atau existence, esensi, essence, substansi, substansi ya, perubahan change, tunggal, one, dan jamak many. Nah, ontologi ini pantas dipelajari bagi orang yang ingin memahami secara menyeluruh dunia ya, yang berguna bagi studi ilmu-ilmu empiris, misalnya antropologi, sosiologi, ilmu kedokteran, ilmu budaya, fisika, ilmu teknik,
dan sebagainya yang sejenisnya. Nah, sekarang silahkan berdiskusi tentang kaitannya ontologi dengan dunia pendidikan. Sampai bertemu di minggu depan dalam kajian tentang cabang utama dari filsafat yang lain, yaitu adalah epistemologi. Sampai bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.